Halo, selamat datang kembali di channel saya dan kali ini kita akan eh, membuat tutorial React Native lagi ya. Dan untuk tutorial kali ini kita hanya akan untuk belajar gimana caranya kita bisa membuat custom komponen ya yang bisa kita gunakan di aplikasi kita. Bagi kalian yang belum tahu custom komponen itu apa, custom komponen itu kalau di React itu adalah komponen yang kita buat sendiri, yang di dalam komponennya itu bisa kita customisasi, mau itu kan komponen dari React Native-nya ataupun komponen dari orang lain, ataupun kita buat sendiri komponen itu ya. Oke, jadi biar kita nggak bingung ya maksudnya apa, jadi kita langsung aja buat custom komponennya. Ini saya sudah punya project React Native dari awal ya, dari fresh. Jadi sekarang kita langsung aja contohkan gimana cara. Oke, yang pertama yang saya suka lakukan itu ya bikin dulu folder di mana aja ya. Tapi yang gampang diingat ya. Gampang lokasinya untuk jangkau ya. Nah, di sini saya akan buat aja folder di root dengan nama components ya. Ini standar aja sih, kalian bisa pakai apa aja, misal seperti library juga bisa. Cuman sini saya pakainya components karena kita akan membuat. Oke. Lalu dalam file components-nya ini kita akan membuat file ya, atau membuat komponen kita. Misalnya sini akan saya buat misalnya namanya my button ya, atau misalnya styled ya, styled button. Nah, kalau misalnya kalian belum tahu, React Native itu mempunyai komponen sendiri ya yang namanya itu button. Tapi kalau kalian tahu, komponen button di React Native itu susah sekali kita styling ya, atau maksudnya kita customisasi. Jadi satu-satunya cara kita bisa membuat custom button itu hanya dengan membuat buttonnya itu dari awal dengan menggunakan komponen lain seperti touchable atau pressable yang bisa berinteraksi dengan si usernya ya. Oke, sekarang kita buat dulu fungsinya ya. Import default function. Ini kita kasih apa aja ya, nama fungsinya nggak ngaruh apa aja. Lalu kita akan menerima properti children ya. Oke, kita akan return dulu. Nah, kalau misalnya di sini saya taruh button ya, button ini, dan saya kasih title, kita import dulu button. Oh, nggak bisa ya karena kita nama fungsinya button juga. Kita ganti aja style button ya. Lalu kita import dari. Nah, hanya seperti ini aja kita sudah berhasil membuat custom komponen di React atau React Native ya dalam konteks ini. Sekarang kita coba aja pakai gimana sih. Di app.js kita akan taruh di paling bawah aja ya. Ini di tengah ya maksudnya button, dan jangan lupa kita harus import dulu ya dari fungsinya, karena components kita berada di folder components, jadi kita harus import ya. Ini nama importnya ini juga kalian bisa random, atau misalnya kalian bisa ngacak, nggak apa-apa karena nggak ngaruh ya. Misal saya namain nama importannya itu misalnya button 1 ya gitu. Fromnya dari mana ya, di folder components dan style buttons ya, components lalu slash style button. Ini langsung bisa kita pakai button satunya ya. Oke, kalian bisa lihat perubahannya, kita sudah bisa membuat custom komponen. Dan ini misalnya kalau misalnya saya ubah dengan style button, itu juga nggak akan ngaruh ya, jadi dia sama aja. Jadi penamaannya itu kurang lebih itu biasanya tidak berpengaruh ya, kecuali jika kalian menggunakan export biasa. Oke, jadi sekarang kita akan membuat custom button ya, karena seperti ini tuh jelek, jadi kita nggak bisa customisasi sama sekali. Jadi kita akan pakai namanya custom button. Yang pertama akan kita pakai itu adalah touchable ya, touchable opacity ya. Kita akan pakai touchable opacity. Jangan lupa diimport ya dari React Native, kalau enggak nanti akan error. Nah, kenapa kita pakai touchable opacity ya, karena ini komponen yang paling gampang untuk di styling ya, jika kita ingin membuat komponen seperti button atau seperti link atau seperti apapun yang bisa diinteraksi oleh user, yang bisa dipencet oleh si usernya, karena kita mempunyai properti yaitu on press. Jadi kita bisa specify apa yang akan terjadi jika si touchable opacity-nya ini dipencet. Oke, itu untuk on press-nya kita akan urus nanti aja ya. Sekarang kita bikin dulu stylingnya sederhana aja. Dalam touchable opacity-nya kita akan kasih view, lalu dalam view-nya kita akan kasih text ya. Text-nya misalnya children aja, atau kita pakai ini aja ya. Ini kita butuhnya title, dan di sini kita printnya title aja. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan buat stylesnya ya. Kalau kalian masih ingat cara membuat stylesnya, itu kita akan import dulu ya style sheet dari si React Native-nya. Lalu kita akan pakai metode create. Oke, dan dalam metode create-nya kita akan isikan objek ya, dan dalam objek ini akan kita isikan styles kita.
Nah, yang pertama yang akan kita buat itu eh, kita akan coba buat kontainer dulu ya. Kontainer sama kita kasih dulu border width-nya ya. Maksudnya background color-nya biar kita bisa lihat background color itu seberapa. Dan ini akan kita taruh di sini ya. Styles.container. Dan di app.js ini jangan lupa kita kasih children-nya atau kita kasih teksnya ya. Ini misalnya teksnya terus teksnya saya akan kasih misalnya tombol ya, atau tes tombol atau tombol aja. Oke, setelah saya ganti children tadi title ke children, sekarang dia akan muncul ya tombol. Nah, kalau misalnya kalian lihat ini kita belum ada styling apa-apa ya kecuali background colornya. Tapi kalau misalnya kalian klik si tombolnya ini, kalian bisa lihat opacity-nya itu berkurang. Nah, itulah yang dinamakan touchable opacity. Jika misalnya kita pakai touchable aja ya, misalnya kalau kita pakai bukan touchable ya, tapi pressable. Kalau misalnya kita pakai pressable atau misalnya yang lain itu biasanya kita nggak akan dapat feedback ya seperti opacity tadi. Dan kalau misalnya kalian penasaran komponen apa aja yang bisa kita pakai, sebenarnya itu banyak. Waktu itu saya udah pernah bahas ya di react-native.dev, dan kalian buka development lalu components. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita pakai, yaitu yang bisa diinteraksi ya, maksudnya sama usernya. Yang pertama ini pressable, dan pressable ini sangat direkomendasikan ya karena dia baru juga. Lalu ada touchable highlight, ada touchable opacity, dan juga ada touchable without feedback. Oke, jadi ada beberapa komponen interaksi yang bisa kita pakai untuk membuat komponen seperti button ini. Oke, jadi kita akan pakai aja touchable opacity ya karena ini sangat gampang. Lalu setelah itu kita akan buat dulu stylingnya. Nah, oke, di sini saya sudah membuat styling ya, styling sederhana, dan sini kita kasih background color, lalu kita kasih padding horizontal, lalu kita kasih padding vertikal, dan juga kita kasih border radius. Lalu setelah itu kita kasih shadow ya, kita kasih bayangan, lalu kita kasih border width, dan teksnya kita hanya ubah font size nya aja. Oke, kita bisa lihat sekarang tampilan sudah menjadi lebih bagus ya. Oke, dan satu lagi cara kita akan menambahkan properti on press dan apa ya, opacity ya, active opacity-nya berapa. Nah, ini akan kita kasih propertinya dynamic ya. Jadi kita akan ambil dari sini on press lalu active opacity. Nah, ini kenapa kita ambil dari parameter, karena kita akan mau menjadikan si komponen ini menjadi reusable. Jadi kita bisa pakai komponen ini dimanapun, dan dan kita juga bisa passing ya, atau kita akan kasihkan datanya seperti on press ini dan active opacity. Jadi kita langsung aja taruhnya di sini ya, on press sama dengan on press dan active opacity sama dengan active opacity. Sekarang dia tidak ada fungsionalitas sama sekali ya, tapi sekarang kita akan kembali ke app.js ya, dimana kita akan define on press ya. Kita akan bikin function const handle click ya, misalnya untuk menghandle si button kliknya ini. Setelah on button klik, kita akan alert tombol telah ditekan ya. Oke, lalu kita akan assign ke si on press-nya ini, handle klik. Sekarang kalau misalnya kita klik, dia akan muncul alert tombol telah ditekan. Oke, jadi seperti itu aja ya, gampang banget. Lalu satu lagi active opacity ya. Nah, active opacity-nya apa? Active opacity ini adalah kita akan menentukan berapa banyak opacity yang akan dihilangkan saat ditekan ya. Jadi saat ditekan opacity-nya itu berapa. Nah, misalnya kita ubah menjadi 0,9. Nah, jadi kalian bisa lihat dia nggak terlalu hilang banget ya, karena kita setel di 0,9. Ini kita hilangin dulu deh on press biar kita gampang lihatnya. Tapi misalnya kalau sekarang saya ubah ke 0,1, ya sekarang buttonnya tuh seperti menghilang banget ya, menghilangnya banyak gitu. Jadi misalnya kalau kalian nggak mau banyak-banyak, kita bisa setel di 0,7 atau bisa 0,9 ya. 0,9 efeknya ini jadi nggak terlalu banyak banget ya. Oke, jadi itu aja cara membuat custom komponen di React Native, dan mana kita juga bisa membuat si komponennya ini reusable, dan kita juga membuat komponennya ini dengan touchable opacity ya, yang dimana ini adalah komponen untuk berinteraksi dengan si user. Oke, jadi itu aja materi untuk video kali ini. Saya harap kalian mengerti ya. Kalau kalian belum mengerti nggak apa-apa, kalian tinggal komen aja di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Kalau kalian menganggap video ini bermanfaat atau mengedukasi kalian bisa klik like dan subscribe ya.
Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.